Ya, selamat pagi untuk anak kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2. Ya, untuk pertemuan kita pada minggu ini, kita akan membahas tentang konsep perhitungan pendapatan nasional. Ya, seperti yang kamu lihat di layar monitor, di situ ada produk domestik bruto atau yang disebut dengan gross domestic product. Ya, jadi kalau produk domestik bruto dia adalah jumlah seluruh faktor produksi yang dihasilkan oleh masyarakat dalam negara tersebut, masyarakat asli negara tersebut, dan masyarakat asing yang tinggal di negara tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Contoh di Indonesia. Di Indonesia ada yang namanya pengusaha dari luar negeri atau pengusaha asing yang memiliki faktor produksi di negara kita. Ya, jadi keseluruhan faktor produksi yang dihasilkan oleh mereka dengan produk dari warga negara Indonesia itu diakumulasikan dalam jangka waktu 1 tahun. Itulah yang disebut dengan produk domestik bruto. Kemudian kalian bandingkan dengan produk nasional bruto. Ya, jadi kalau produk nasional bruto adalah produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dilihat dari status keluarga negaraannya. Ya, contoh warga negara Indonesia. Ya, warga negara Indonesia ada yang berusaha di luar negeri. Contohnya ada yang berusaha di Jepang, ada yang di Amerika, ada yang di Australia, seperti itu. Jadi keseluruhan produk mereka diakumulasikan dengan produk warga negara kita yang masih tinggal di Indonesia tanpa menghitung produk masyarakat asing di negeri kita ini. Ya, jadi di sini yang dinilai adalah produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dilihat dari status keluarga negaraannya. Ya, seperti yang kita ketahui banyak sekali yang namanya warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, yang tinggal di berbagai negara yang ada di luar, tetapi mereka masih tetap berstatus kewarganegaraan Indonesia. Jadi keseluruhan produk yang mereka hasilkan, pendapatan yang mereka hasilkan diakumulasikan dengan penduduk Indonesia yang tinggal di Indonesia sendiri, itu dia, dan dihitung dalam jangka waktu 1 tahun. Oke, ini serasa kamu sudah bisa membedakannya. Kemudian yang berikutnya adalah produk nasional bersih. Ya, jadi produk nasional bersih ini atau net national income itu diambil dari produk nasional bruto, kemudian dikurangi dengan penyusutan. Ya, maksudnya di sini adalah penyusutan barang dan perbaikan barang modal. Itu dia. Kemudian next yang berikutnya adalah pendapatan nasional bersih. Ya, jadi pendapatan nasional bersih itu diambil dari produk nasional bersih setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Ya, pajak tidak langsung, kemudian ditambah dengan subsidi. Ya, subsidi itu bisa saja datang dari pemerintah. Oke, seperti itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah pendapatan personal. Ya, jadi kalau pendapatan personal itu diambil dari pendapatan nasional bersih tadi, kemudian dikurangi dengan dana sosial, kemudian pajak perusahaan, ya, kemudian laba ditahan atau laba yang tidak dibagi, tapi ditambah dengan transfer payment dari pemerintah. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pendapatan personal. Yang berikutnya adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Ya, jadi kalau disposable income itu diambil dari pendapatan personal tadi atau pendapatan perseorangan, kemudian dikurangi dengan pajak langsung atau pajak personal atau pajak perseorangan. Ya, itulah dia yang disebut dengan hasil dari disposable income.
Kemudian ada tambahannya yang terakhir, Miss berikan tambahan, yaitu produk domestik regional bruto. Ya, jadi seperti yang kamu lihat di layar monitor ada kata regional. Regional ini berarti dilihat dari wilayah tertentu. Contohnya wilayah DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta, itu maksudnya, atau wilayah timur seperti daerah Surabaya, kota Surabaya seperti itu. Jadi produk yang dihasilkan oleh masyarakatnya dalam kurun waktu 1 tahun. Itu yang dimaksud dengan produk domestik regional bruto. Oke, kita langsung saja ke perhitungannya. Ya, cara menghitung konsep perhitungan pendapatan nasional. Di sini Miss berikan rincian yang komplit. Rincian yang komplit sesuai dengan uraian buku. Jadi kalau yang kemarin Miss kasih soal sesuai dengan contoh soal di buku, ini sesuai dengan rincian yang komplit di buku. Oke, kita lihat soalnya. Di situ diketahui data pendapatan suatu negara dalam triliun rupiah. Ya. Gross domestic produknya 900 triliun, kemudian laba ditahan 40, iuran asuransi 15, iuran asuransinya 15, ya betul, subsidi 20, produk yang dihasilkan masyarakat di luar negeri 35, transfer payment 30, pajak tidak langsungnya 40, produk masyarakat asing dalam negeri 70, penyusutan 25, pajak langsung 10, pajak perusahaan 50. Berdasarkan data tersebut, berapakah disposable income atau pendapatan yang siap untuk dibelanjakan? Uraikanlah cara perhitungannya. Oke, kita lihat di slide berikutnya, ini adalah penyelesaian. Ya, seperti yang dituliskan di soal tadi, gross domestic produknya kan 900. Ya, itu kamu buat di data yang pertama. Kemudian dikurang dengan produk masyarakat asing di dalam negeri. Ya, 70. Tapi kamu harus tambahkan dengan produk yang dihasilkan masyarakat di luar negeri. Tambah 35, berarti setelah kamu kurangkan dan tambahkan, maka itulah hasil dari gross national product atau produk nasional bruto. Ya. Kemudian hasil dari gross national product kamu kurangkan dengan penyusutan, ya, maka dapatlah hasil dari net national product, ya, yaitu 840, ya. Kemudian hasil dari net national product ini kamu kurangkan dengan pajak tidak langsung, kemudian ditambah dengan subsidi sebanyak 20, maka dapatlah dia net national income, ya, menjadi 820. Kemudian hasil dari net national income yang 820 kamu kurangkan dengan laba ditahan. Laba ditahan tadi kan 40, ya. Kemudian kamu kurangkan juga dengan asuransi, iuran asuransinya 15 dan dikurangkan dengan pajak perusahaan 50. Tapi kamu harus tambah dengan transfer payment itu 30. Maka hasil dari pengurangan dan akumulasi tadi akan mendapatkan hasil dari personal income, yaitu 775. Ya, kemudian hasil dari personal income kamu kurangkan dengan pajak langsung atau pajak penghasilan atau pajak perseorangan, ya, yaitu 10, maka dapatlah yang namanya disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Ya, jadi sebenarnya dalam konsep perhitungan pendapatan nasional ini saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, gitu aja. Oke, sampai di situ penjelasan Miss tentang konsep perhitungan pendapatan nasional. Jika ada yang kurang paham, kamu boleh tanya dan sharingkan dengan Miss. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 11 IPS 1 dengan 11 IPS 2. Untuk pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas tentang
komponen-komponen pendapatan nasional. Ya, seperti yang kamu lihat di layar monitor, di situ ada penjelasan tentang komponen-komponen pendapatan nasional berdasarkan yang pertama itu pendekatan pendapatan. Ya, jadi untuk pendapatan yang dilihat itu atau yang disoroti itu adalah yang pertama kompensasi untuk pekerja atau yang disebut dengan istilah compensation for employees. Kemudian yang kedua keuntungan perusahaan atau corporate profits. Kemudian yang ketiga pendapatan usaha perseorangan atau sole proprietor's income. Kemudian yang keempat pendapatan sewa atau rental income of person. Kemudian yang kelima bunga neto atau net interest. Ya, bisa saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah kompensasi untuk pekerja. Ya, jadi kompensasi untuk pekerja adalah pendapatan pekerja yang tidak hanya dilihat dari gaji, tetapi ada bonus, kemudian ada jaminan sosial, kemudian fasilitas kerja, dan lain-lain. Itu masuk dalam kompensasi untuk pekerja. Jadi dia di luar dari gaji ya, tidak hanya gaji maksudnya. Kemudian yang berikutnya adalah keuntungan perusahaan. Ya, jadi keuntungan perusahaan ini adalah laba ya, laba yang didapatkan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya, laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, pendapatan usaha perorangan. Ya, jadi kalau ini dilihat dari keuntungan yang didapatkan oleh seseorang atau beberapa orang yang membentuk sebuah usaha, kemudian dari usaha tersebut mereka mendapatkan yang namanya laba atau keuntungan. Ya, jadi itulah yang dimaksud di sini. Kemudian yang berikutnya adalah pendapatan sewa. Ya, jadi kalau pendapatan sewa itu adalah pendapatan yang diperoleh seseorang dari usaha menyewakan yang namanya aset, dapat berupa gedung, dapat berupa apartemen, dapat berupa tanah, seperti itu dia. Kemudian bunga neto. Bunga neto ini didapatkan dari pendapatan bunga perusahaan setelah dikurangi dengan beban bunga perusahaan. Jadi setelah ada pengurangan atau selisih, itulah yang dimaksud dengan bunga neto. Bunga bersih yang diterima oleh perusahaan tersebut. Oke, kita langsung saja ke konsep perhitungannya. Ya, kamu bisa lihat di slide berikutnya. Sistematis pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dilihat dari persamaan Y sama dengan W tambah R tambah I ditambah P. Y ini adalah Y besar, Y sama dengan pendapatan nasional atau national income. W itu adalah pendapatan dari upah, gaji, dan pendapatan lainnya. Kemudian R itu adalah pendapatan bersih dari sewa. Kemudian I adalah pendapatan dari bunga. Kemudian P adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan. Seperti itu dia. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk ke dalam penyelesaian soal-soal. Ya, oke, next. Yang berikutnya adalah komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan produksi. Ya, jadi kalau perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi itu dapat dilihat dari produksi pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, listrik, gas, air bersih, bangunan, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan, komunikasi, keuangan, real estate, jasa perusahaan, jasa-jasa lainnya. Ya, jadi produksi yang dihasilkan oleh beberapa unsur ini. Ya, itu dia. Bisa dilihat dari hasil pertanian, peternakan, seperti kehutanan, perikanan, dan lain-lain. Oke, kalau untuk perhitungan matematisnya itu dapat dilihat dari
rumus NT sama dengan NO dikurang NI. NT itu adalah nilai tambah, NO itu adalah nilai output, kemudian NI ini adalah nilai antara. Nah, seperti itu dia ya. Untuk penjelasannya nanti kita masuk ke soal-soal. Kemudian yang berikutnya adalah komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pengeluaran, ya, yang merupakan bagian dari pendekatan pengeluaran ini. Yang pertama adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Ya, pasti kita sudah tahu rumah tangga yang dimaksud itu pengeluaran mereka. Ya, jadi harus bisa kamu bedakan antara pengeluaran rumah tangga dengan yang namanya investasi. Ya, jadi kalau investasi memang dia tetap mengeluarkan uang, tetapi dia untuk menambah yang namanya keuntungan ya, atau menambah yang namanya tabungan. Ya, contohnya itu adalah mengeluarkan uang untuk bayar asuransi itu beda, kemudian mencicil rumah itu beda. Itu namanya bukan pengeluaran ya, jadi harus bisa dibedakan. Kalau pengeluaran rumah tangga itu termasuk itu bayar sewa, bayar air, bayar listrik, kemudian untuk kebutuhan makan, nah itu namanya baru yang namanya pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kemudian yang berikutnya adalah pengeluaran pemerintah. Ya, jadi pengeluaran pemerintah ini hampir sama juga dengan pengeluaran rumah tangga. Ada dia yang namanya investasi, ada dia yang namanya pengeluaran rutin pemerintah. Jadi kalau dia pengeluaran rutin pemerintah itu seperti membayar gaji PNS, itu pengeluaran rutin pemerintah. Kemudian membiayai segala operasional kegiatan pemerintah, itu namanya pengeluaran. Tapi kalau dia dalam bentuk investasi, ya memang pemerintah itu mengeluarkan yang namanya dana atau uang. Ya, contohnya untuk membangun sarana dan prasarana. Ya, tapi ini namanya bukan pengeluaran. Kenapa? Karena sarana dan prasarana itu bertujuan untuk memfasilitasi para investor yang sedang mendirikan usaha di negara kita. Ya, jadi kalau misalnya sarana dan prasarana di Indonesia ini berjalan dengan baik, terbangun dengan bagus, otomatis itu akan menarik minat investor atau pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ya, ketika mereka menanamkan modalnya di Indonesia, itu akan menjadi pemasukan bagi kita. Ya, lewat pajak yang mereka bayar. Ya, lewat pajak yang mereka bayar kepada pemerintah. Nah, seperti itu. Jadi merupakan suatu investasi namanya ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembentukan modal sektor usaha. Ya, jadi di sini dilihat dari pengeluaran ya, pengeluaran yang dilakukan oleh pengusaha atau pemilik faktor produksi. Misalnya dalam pembayaran gaji tenaga kerja, kemudian perbaikan mesin, pembayaran ongkos transport, seperti itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah ekspor neto. Ya, jadi ekspor neto ini diambil dari selisih antara ekspor dengan import. Ya, jadi kalau misalnya nilai ekspor itu lebih tinggi daripada import, maka itulah yang disebut dengan ekspor neto. Oke, sampai di situ. Oke, kita langsung saja ke perhitungannya secara sistematis. Ya, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran diambil dari persamaan Y sama dengan C ditambah G tambah I ditambah X kurang M. Y itu adalah pendapatan nasional atau national income, kemudian C itu adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, kemudian G adalah pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa, dan I adalah pengeluaran investasi. Kemudian X dan M adalah ekspor neto. Ya, ekspor dikurang impor. Jadi ekspor dikurang impor berarti dia menghasilkan yang namanya ekspor neto. Oke, sampai di situ penjelasan Miss tentang konsep perhitungan pendapatan nasional berdasarkan 3 pendekatan, yaitu pendekatan
pendapatan, pendekatan produksi, dan pendekatan pengeluaran. Sampai jumpa minggu depan.